Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abil Ardian dengan NPM 2411021055 yang pada kesempatan ini saya akan memaparkan judul saya, bab 1-3 judul saya yang berjudul Analisis Pengaruh FDI dan aglomerasi industri terhadap disparitas regional. Yang akan mengomparasi atau membandingkan antara KBI dan KTI. Periode 2015 sampai 2024. Latar belakang yang saya ambil pada judul kali ini adalah lebih dari 70% FDI masih terkonsentrasi di luar KTI. Jadi FDI di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten itu masih tinggi banget lah dibandingkan dengan KTI, yang menyebabkan KTI ini tertinggal secara perekonomiannya. Kayak itu di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara itu kan ada tuh yang namanya Weda Bay dan Morowali kalau nggak salah. Itu kan bagian dari realisasi program pemerintah yang hilirisasi nikel itu kan. Nah, itu menjadi kecemasan lah, karena itu jatuhnya perekonomian yang terspesialisasi untuk hanya golongan-golongan tertentu saja. Itu enclave ekonomi. Nah, kalau kalian di sini udah nonton Pesta Babi lah tuh, di filmnya kan di-mention juga tuh 10 perusahaan itu yang ada di Papua sana itu hanya milik satu keluarga. Nah, kasusnya ini mirip-mirip lah ya. Jadi pertanyaan yang bisa kita simpulkan di sini adalah, apakah FDI menjadi instrumen pemerataan atau justru instrumen yang akan memperparah ketimpangan? Slide. Untuk rumusan masalahnya, saya menyimpulkan bahwa yang pertama itu ada bagaimana pengaruh FDI terhadap disparitas regional Indonesia pada tahun 2015 hingga 2024. Yang kedua ada bagaimana pengaruh aglomerasi industri terhadap disparitas regional. Yang ketiga, apakah pengaruh FDI berbeda antara KBI dan KTI. Tujuan penelitiannya itu untuk menjawab rumusan masalah tadi. Yang pertama itu ada menganalisis pengaruh FDI terhadap disparitas regional Indonesia. Yang kedua itu ada menganalisis pengaruh aglomerasi industri terhadap disparitas regional. Dan yang ketiga yaitu menganalisis perbedaan pengaruh FDI antara KBI dan KTI. Landasan teori. Ini ada 3 landasan teori yang saya ambil. Yang pertama itu ada teori disparitas regional yang dikemukakan oleh Myrdal. Yang kedua ada teori aglomerasi industri yang tokohnya itu Alfred Marshall. Yang ketiga yaitu teori foreign direct investment. Untuk teori disparitas regional, Myrdal ini mengemukakan atau nyebutin bahwa ada 2 efek
yang berkesinambungan sama disparitas regional ini. Yang pertama itu ada backwash effect, yang kedua itu ada spread effect. Kalau backwash effect ini itu daerah pinggiran ke bawah atau dibawa masuk ke daerah-daerah pusat gitu. Jadi misalnya tenaga kerja, modal yang ada di daerah pinggiran itu ngalirnya ke daerah pusat, karena daerah pusat ini sebagai daerah spesialisasi lah, yang menyebabkan daerah pinggiran-pinggiran ini kekurangan modal, tenaga kerja, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pinggiran tadi tuh menjadi kurang optimal atau tidak optimal. Yang kedua ini spread effect. Spread effect ini maksudnya dampak-dampak positif yang terjadi di daerah pusat itu nyebar ke daerah-daerah pinggiran gitu. Jadi ya diibaratkan kayak api lah ya, nyebar tuh kayak wawasannya, keterampilannya. Yang kedua ini ada teori aglomerasi industri. Di sini Marshall itu mengemukakan bahwa perusahaan itu berkelompok untuk meraih yang pertama labor market pooling, yang kedua ini specialized suppliers, dan yang ketiga knowledge building. Di mana tiga-tiganya ini akan menciptakan yang namanya aglomerasi ekonomi yang akan meningkatkan daya tarik investasi. Yang tiga ini foreign direct investment. Jadi Dunning ini mengemukakan OLI Paradigm, di mana FDI itu masuk ke suatu wilayah karena ada tiga keunggulan. Yang pertama itu ownership, yang kedua itu ada local location, dan yang terakhir itu ada internalization. Next slide. Masuk ke metodologi penelitian. Di sini saya mengambil 34 provinsi dalam kurun waktu 10 tahun. 34 kali 10 dapat 340 lokasi. Jelas ini data panel. Untuk variabel penelitiannya itu ada 4. Satu variabel dependent, yaitu indeks Williamson. Satu variabel dependent yaitu indeks Williamson, 2 variabel independent yaitu dan FDI sebagai X1 dan aglomerasi industri sebagai X2. Dan variabel dummy-nya adalah DKTI. Untuk dummy kawasan itu, kalau dummy KTI sama dengan 1, itu artinya daerah-daerah yang terindikasi termasuk ke dalam kawasan timur Indonesia, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kalau dummy KTI sama dengan 0, itu artinya daerah-daerah yang bukan bagian dari KTI. KBI ya jelas. Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Kalau untuk alur pemilihan modelnya, ini saya masih
agak rancu ya, sama masih dalam dilema ya. Tapi ini saya abaikan dulu saja. Untuk modelnya, untuk model analisisnya ini indeks Williamson sebagai dependent, beta 0 plus beta 1, dan FDI sebagai X1, beta 2 aglomerasi industri sebagai X2 plus ini galat. Slide hipotesis penelitian, di mana sini ada 3 ya. Pertama itu FDI berpengaruh positif terhadap disparitas. Jadi peningkatan FDI ini cenderung memperlebar penyimpangan karena FDI yang terkonsentrasi di KBI itu jelas bakal memperparah penyimpangan. Jadi ya FDI masuk KBI nih, ya udah daerah KBI ini aja yang naik perekonomian. Sementara di daerah KTI yang nggak masuk FDI sama sekali, itu bakal ya stagnan di situ aja. KBI naik, ya KTI stagnan aja, stuck gitu. Untuk hipotesis penelitian yang kedua yaitu aglomerasi berpengaruh positif terhadap disparitas. Ini maksudnya adalah provinsi yang tenaga kerjanya mantep, habis itu manufakturnya tinggi, itu kan otomatis investor naruh mata di situ ya, karena perputaran return value-nya itu lebih tinggi di daerah-daerah itu daripada di daerah yang tertinggal. Ya buat apa juga kan investor naruh modal di provinsi-provinsi yang tertinggal gitu kan, udah return rate-nya lama, kecil juga kan, ya investor jelas mikir ke sana lah ya. Ngapain ya, gak worth it investasi di daerah-daerah yang tertinggal. Untuk hipotesis yang ketiga yaitu adalah pengaruh FDI berbeda antara KBI dan KTI. Jelas ini. Di KTI tadi kan saya sebutkan bahwa ada enclave ekonomi ya, yang jadi bagian dari program pemerintah. Kan jelas tuh. Ekonomi banyak terspesialisasi di daerah-daerah tertentu saja, tidak merata, yang akan menyebabkan penyimpangan semakin meningkat. Ini komparasinya jelas, besarnya ada sini. Next. Nah, ini slide yang mendeskripsikan tentang apa itu indeks Williamson. Jadi indeks Williamson ini dinilai dari skala 0 hingga 1. Jadi semakin 0, semakin dekat 0, itu semakin merata suatu wilayah. Semakin mendekati 1, itu semakin timpang suatu wilayah. Ini ada manfaat dan implikasi penelitian. Yang pertama itu isinya kontribusi empiris baru bagi teori disparitas di negara berkembang, jelas Indonesia. Berarti ini bisa diimplikasikan di Filipina kalau nggak salah, negara kepulauan juga itu. Bisa memperkaya literatur hubungan FDI, aglomerasi, dan ketimpangan pada level provinsi Indonesia. 3 ada membandingkan efek KBI
dan KTI yang belum banyak diteliti secara komparatif. Yang kedua, ada manfaat praktis. Pertama, ada masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan penanaman modal yang lebih inklusif. Yang kedua, ada rekomendasi bagi Kementerian Investasi atau PKPM untuk dapat posisi diferensiatif KBI melawan KTI. Yang ketiga, ada referensi bagi peneliti selanjutnya tentang disparitas regional, FDI, dan aglomerasi. Jadi ini untuk kesimpulan dan risetnya. Yang pertama, ada penelitian ini menguji secara empiris apakah FDI berperan sebagai spread effect atau backward effect di Indonesia. Yang kedua adalah gunakan data panel 30 pun 340 ini abaikan aja dulu karena tidak emosi. Ketiga, ada dimensi KBI dan KTI memberikan analisis yang lebih tajam dibandingkan pendekatan nasional yang homogen. Dan terakhir, ada hasil penelitian diharapkan menjadi dasar kebijakan investasi yang lebih adil dan merata seluruh Indonesia. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dosen pengampu Ida Budiarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.